Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ridha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi sebuah kebahagiaan, keberuntungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melalui karya beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mempelajari, tapi bukan hanya mempelajari tapi mengamalkan setiap hikmah, setiap ilmu, setiap keutamaan yang diberikan oleh beliau dalam buku yang sangat luar biasa ini. Sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam mengkaji buku ini sampai hari ini. Dan semoga dengan kita bersyukur Allah akan tambah di hari esok, lusa dan seterusnya, karena Allah berfirman la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut, maka bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga hendaknya mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan kitab kedua dari Riyadhus Shalihin, kitab Taubat. Kita sudah menyelesaikan kitab Taubat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, semoga Allah merahmati dan memberikan pahala yang begitu luar biasa kepada beliau. Maka tibalah saatnya kita mengikat hikmah-hikmah atau hal-hal yang sangat penting yang kita bahas dalam kitab ini atau dalam bab ini, tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, dan semoga Allah memaafkan kekurangan kita tersebut dan menyempurnakannya dan memberikan keberkahan atasnya. Hadirin Allah muliakan, kita mulai dari bahwa taubat itu secara bahasa bermakna ar-ruju', kembali. Jadi mendengar kata taubat, hendaknya kita mengingat kata kembali. Karena taubat secara bahasa, secara etimologi artinya kembali. Ini dijelaskan para ulama bahasa dan bisa dicek dalam buku-buku bahasa seperti kitab Maqayisil Lughah dan lain-lain. Adapun secara istilah, taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, kembali pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya. Ini yang perlu kita camkan, kata para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Battal, haddu taubar ruju' anidz dzanbi wal azmi ala an ya'uda ilaihi wal iqla' an. Batasan taubat adalah ar-ruju' anidz dzamb wal azmu alla ya'uda ilaihi wal iqla' anhu, adalah kembali dari maksiat, kembali dari dosa,
kembali dari dosa, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan berlepas diri dan menanggalkan seluruh maksiat dari dirinya. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Battal. Dan hadirin, maklumat yang kita bahas pagi ini dan belum kita angkat pada sebelum-sebelumnya, tolong dicatat ya. Jadi ini bukan hanya mengulang, tapi juga memperkaya dengan tentu saja keterbatasan dan kekurangan kita. Jadi sekali lagi, seperti keterangan dari Al-Imam Ibnu Battal. Dan ada hal yang menarik yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang definisi dari taubat. Dan keterangan Ibnu Battal tadi bisa dicek di dalam kitab Fathul Bari. Kita lanjutkan ke Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan bahwa taubat itu ruju'ul abdi ilallah wa mufaraqatuhu ila lisiratil maghdubi alaihim waddallin. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah. Kembalinya seorang hamba kepada Allah. Lihat, para ulama ketika menjelaskan tentang taubat, narasinya adalah kembali, karena taubat secara bahasa artinya kembali. Kita lanjutkan. Kembalinya seorang hamba kepada Allah dan berpisahnya dia dengan jalan dua golongan. Yang pertama al-maghdubi alaihim, dan yang kedua dhalin, di dalam surat Al-Fatihah tentu saja. Jadi dua golongan ini kita bisa temukan di dalam surat Al-Fatihah. Sekali lagi, kembalinya seorang hamba kepada Allah dan berpisahnya dia dengan jalan dua golongan. Golongan pertama al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Dan golongan yang kedua ad-dhalin, yang tersesat. Dan kita sudah jelaskan dalam surat Al-Fatihah bahwa maksud yang dimurkai adalah yang punya ilmu tapi nggak diamalin ilmunya. Dan yang tersesat yang tidak punya ilmu tapi niatnya baik dan ingin beramal tapi nggak punya ilmu. Maka esensi dari kembali kepada Allah, esensi dari taubat adalah membuka lembaran baru yang isinya adalah ilmu dan amal, gitu jemaah. Yang isinya adalah ilmu dan amal. Ini penting nih. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi kita buat simpel-simpel aja di ikatan-ikatan ini. Gimana sih cara bertobat? Ya udah, Anda buka lembaran baru. Nah, isi lembaran itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Nah, itu tobat tuh, jamaah. Kalau ingin melangkah harus ada ilmunya. Nah, gitu. Kalau ingin berbuat harus ada ilmunya. Ingin melakukan sesuatu, ada ilmunya enggak? Apa dalilnya? Apa ayatnya? Apa hadisnya? Apa keterangan ulama-ulama klasiknya? Atau ketika Anda udah berilmu, diamalin tuh ilmu. Diamalkan. Dan ini bukan berarti kesempurnaan. Karena pasti kita tergelincir. Pasti kita khilaf. Pasti kita terjatuh. Masih ingat tentang wanita Juhainah atau Ghamidiyah berzina, jamaah. Tapi lihat responnya penuh dengan ilmu. Dan begitu terjatuh bangkit lagi. Bangkit lagi. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Gitu. Jadi kembali kepada Allah dan berpisah dengan jalan dua golongan. Siapa golongan pertama? Ingat surat Al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Punya ilmu tapi nggak diamalin. Waladhalin. Ad-dhalin. Yang beramal tanpa
ilmu. Jadi kembali kepada Allah, yaitu dengan membuka lembaran baru yang isinya ilmu dan amal. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala ketidaksempurnaan kita. Tapi harus ada spirit itu, harus ada semangat itu, dan bangkit dari kesalahan dan kegelinciran. Gak ada orang sempurna, siapapun kita semua. Saya, jamaah sekalian, pasti tergelincir. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang paling banyak melakukan kesalahan, yang terbaik dari yang melakukan banyak kesalahan adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, itulah makna dari taubat. Lalu hukum taubat, dari bab ini kita bisa simpulkan bahwa hukum taubat adalah wajib, jamaah. Hukum taubat itu wajib. Allah berfirman dalam banyak ayat, diantaranya misalnya surat An-Nur ayat 21, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 31 ini Allah berfirman, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kunci keberuntungan adalah pertaubatan. Kunci keberuntungan adalah pertaubatan. Ingin jadi orang beruntung, Anda nggak usah percaya hal-hal lain. Percayalah kepada Al-Alimul Khabir. Beruntung itu taubat, gitu. Beruntung itu taubat. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Mau beruntung, bertobat. Dan ini perintah. Ini perintah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang ini. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Lagi-lagi perintah. Lagi-lagi perintah. Kita buka surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Waman lam yatub fa ulaika humul zalimun." Barang siapa yang tidak bertobat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang enggak bertobat. Zalim, kata Allah. Zalim. Jadi artinya, jamaah, ketika seorang bermaksiat, misalnya seorang minum khamar, seseorang berzina, seseorang bergibah, lalu dia nggak bertobat, berarti dosanya dua, dosa zina dan dosa nggak tobat. Dia minum khamar, nggak bertobat, dosanya dua, dosa minum khamar dan dosa nggak tobat. Dia makan riba, dia nggak bertobat, dosanya dua, dia makan dosa riba, dosa nggak tobat. Subhanallah. Dia nggak pernah menuntut ilmu, lalu dia nggak bertobat, dosanya dua, dosa nggak menuntut ilmu dan dosa nggak bertobat. Karena tobat itu wajib. Jadi keliru orang bilang, bro lo tobat bro, nanti aja kalau udah tua deh. Lo dosa itu, dosa. Kok nanti aja udah tua? Ini kan masih muda, kita senang-senang dulu lah, tobat nanti aja. Itu dosa juga. Ulama sepakat, sekali lagi saya bacakan, ulama sepakat bahwa taubat itu wajib alal faur. Apa maksud alal faur? Sesegera mungkin. Jadi sekali lagi, ini ikatan penting dalam kesimpulan bab taubat. Taubat itu wajib sesegera mungkin setelah kita berdosa.
Sekali lagi, taubat itu wajib. Taubat itu hukumnya wajib sesegera mungkin setelah kita berdosa. Atau setelah kita menyadari bahwa itu dosa. Ternyata dosa ya. Segera taubat. Kalau kita tunda, dosa lagi kita. Kita tunda, dosa lagi kita. Alal faur. Jadi bukan Anda punya batas waktu untuk taubat selama 5 tahun setelah Anda berdosa ya, gitu loh. Misalnya ada orang minum khamar tahun 2017. Deadline taubatnya sampai 2020 ya mas. Ingat loh mas, 2020. Bukan begitu. Begitu orang khilaf, langsung dia harus berusaha bertobat. Gitu jemaah. Kita habis marahin istri ini, padahal istri kita nggak salah. Ego biasa. Itu secepat mungkin bertobat sama Allah. Secepat mungkin. Jangan nunggu lebaran tahun depan. Tenang ya. Ini kan baru Syawal Pak Ustadz. Lebaran tahun depan. Kok lebaran tahun depan itu loh? Atau kita istri. Kita bohongin suami kita. Atau kita melakukan hal yang nggak bagus. Kita bentak suami kita. Taubat langsung. Sesegera mungkin. Taubat. Istighfar kepada Allah. Allah Ta'ala bisa. Jadi taubat hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kapan? Sesegera mungkin setelah kita melakukan dosa. Dan kalau kita nggak bertobat, faulaika humul zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim, kata Allah. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Syarat-syarat taubat. Hadirin, syarat-syarat taubat adalah yang pertama, kita langsung sebutkan semuanya aja ya, nggak usah kita perinci-perinci. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, menyesal. Jadi harus ikhlas, harus karena Allah. Banyak orang berhenti karena kepergok, karena ketangkep. Nggak, harus karena Allah. Lalu yang kedua, menyesal. An-nadam. Dan kita tahu kata Nabi, inti dari taubat adalah penyesalan. Lalu yang ketiga, tinggalkan dosa itu. Tinggalkan. Lalu yang keempat, bertekad untuk tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Adapun kalau qadarullah setahun lagi, 2 tahun setelah taubat kita terjatuh lagi, maka taubatnya sah apa tidak? Sah. Tapi kita harus taubat lagi. Lalu yang berikutnya, bertobat di waktu diterimanya taubat. Dan waktu diterimanya taubat secara umum kapan? Sebelum matahari terbit dari barat. Lalu secara khusus malam yugorgir, selama nyawa belum berada di kerongkongan atau belum sakratul maut. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang keenam, jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka harus diselesaikan, dihalalkan sama yang kita zalimi atau korban kita, atau diselesaikan, dikembalikan, dan lain sebagainya. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita tahu ada perincian dalam masalah ini ketika berkaitan dengan hak manusia. Kata para ulama, hak manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hak yang berkaitan dengan harta dan materi, maka ini harus diselesaikan dan hukum asalnya harus dikembalikan, kecuali kalau dia menghalalkan, kecuali kalau dia memaafkan, udah nggak usah. Tapi pada dasarnya harus dikembalikan dan harus diselesaikan. Jadi harus dikembalikan. Adapun yang kedua, hak yang berkaitan dengan non harta atau materi, seperti kehormatan, ghibah, fitnah, dan seterusnya, maka
ada pertanyaan para ulama, apakah harus disampaikan lalu benar-benar mendapatkan maafnya secara langsung, atau kita cukup untuk mendoakan dia saja dan memutihkan. Kita tahu bahwa banyak para ulama mengatakan harus diselesaikan sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi. Namun ada pengecualian, atau sebagian ulama mengatakan dikecualikan jika orang itu tidak tahu. Itu yang pertama, bahwa kita yang gibahi atau kita yang fitnah dan orang itu nggak tahu. Terus yang kedua, kalau kita sampaikan bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pada saat itu kita tidak perlu sampaikan. Tapi bukan berarti selesai. Ingat apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, doakan dia dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, sepertiga malam terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, dan waktu-waktu mustajab. Di Arafah doain dia, ketika umrah, ketika haji, pokoknya doain dia nih. Doain korban-korban gibah kita. Terus yang berikutnya, putihkan namanya lagi di majelis-majelis gibah kita. Putihkan. Kita ngomongin dia sama siapa? Sama si A. Sampaikan ke si A, saya tarik ucapan saya dan dia orang baik. Setahu saya dia baik, dia gini. Kita ngomong sama siapa lagi? Misal sebut saja Mawar, kita bilang, Mbak Mawar, kemarin saya ngomongin si Fulana, saya tarik ucapan saya. Pokoknya kita putihkan namanya. Jadi bukan berarti selesai gitu aja. Doakan, putihkan. Sebagaimana kita sudah jelaskan keterangan para ulama kita. Tapi dengan catatan dia nggak tahu. Dan kalau kita sampaikan akan menimbulkan kebencian, sakit hati, mudarat yang lebih besar. Maka jangan dikasih tahu, doakan dan putihkan namanya di tempat atau di depan orang-orang yang kita sampaikan. Tapi kalau dia tahu, maka harus diselesaikan. Makanya hati-hati dalam masalah ini. Kalau tidak, kita akan selesaikan di akhirat. Na'udzubillah. Jangan sampai selesai di akhirat. Jangan sampai diselesaikan di akhirat, karena itu mengerikan. Kata Nabi SAW, tidak ada di hari di mana tidak ada emas dan perak. Yang ada adalah pahala. Kita transfer pahala kita yang udah dikit itu, yang udah minim itu, kita transfer ke dia, atau dia transfer dosanya ke kita. Na'udzubillah. Masih ingat hadis muflis, hadis orang yang bangkrut kan karena ini, karena menzalimi orang, padahal rajin ibadah. Bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zikir, bawa pahala banyak. Tapi faqad syatama hadza, dicela orang lain. Dia mungkin gibah, dia fitnah, dia ambil harta orang lain, dia tumpahkan darah orang lain. Akhirnya pada hari kiamat, korban-korban itu mengambil pahalanya, dan begitu stok pahalanya habis, dosa-dosa korbannya ditransfer ke dia dan dia masuk neraka. Na'udzubillah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah yang Allah muliakan. Jadi itu yang perlu kita renungkan di dalam syarat-syarat taubat. Jadi total keterangan para ulama ada 6 syarat. Dan sekali lagi saya ingatkan, taubat bukan berarti setelah itu kita tidak berdosa lagi. Betul, itu yang kita harapkan. Tapi siapa orang seperti itu? Gak ada. Kita manusia, kita termasuk hadits Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Maka penyesalan dan menanggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali bukan berarti kita dipastikan tidak akan jatuh ke lubang kemaksiatan di hari esok atau di masa depan. Manusia pasti terjatuh lagi.
tapi ada upaya, ada kejujuran, ada tekad, dan begitu terjatuh segera tobat kembali, segera tobat kembali, dan segera tobat kembali. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitab Madarijus Salikin, wa manzilut taubah awalul manazil wa awsatuha wa akhiruha falyufariqul abdu as-salik falayufariquhul abdu as-salik. Hadirin, wala yazalu fihi ilal mamat. Kata Al-Imam Al-Qayyim bahwa manzilut taubah, tempat dan kedudukan taubat itu di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi bukan di awal aja. Oh, gue udah tobat pada saat di awal hijrah gue. Oh bukan. Kata para ulama, di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal, di tengah-tengah, di akhir. Di awal, di tengah-tengah, di akhir. Seorang hamba yang melakukan perjalanan ke akhirat, yang melakukan perjalanan di atas siratal mustaqim, dalam menempuh perjalanan hijrahnya, dia tidak boleh melepaskan diri dia dari taubat. Dia tidak boleh berpisah dari taubat. Gak boleh berpisah dari taubat. Dia harus senantiasa bertambah taubat sampai mati, kata Imam Ibnul Qayyim. Sampai mati. Karena kita selalu berdosa. Minggu lalu kita berdosa, pekan ini kita berdosa juga. Maka jangan pernah tinggalkan taubat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu poin berikutnya yang perlu kita ingat bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan teladan bagi kita, memberikan teladan bagi kita untuk masalah taubat ini. Karena tak sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim, taubat adalah kewajiban seumur hidup. Itu kan kesimpulannya. Taubat adalah kewajiban seumur hidup. Karena seumur hidup ini kita berdosa. Maka ini gak mudah. Ini gak mudah. Maka Nabi SAW sebagai Nabi terbaik, pendidik terbaik, guru terbaik, maka beliau memberikan teladan terbaik. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, Wallahi inni la astaghfirullah wa tubu ilaihi ilal yawm akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepadanya, kepada Allah, dan aku bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dan ini yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah, karena aku bertobat dalam sehari 100 kali. Dalam sehari 100 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita. Setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Nabi SAW yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan syafaat pada hari kiamat, diizinkan oleh Allah memberikan syafaat pada hari kiamat. Nabi kita SAW yang ibadahnya luar biasa, yang sholatnya hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak saking lamanya sholat beliau. Nabi kita SAW yang kalau bicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, beristighfar dan bertobat 100 kali. Nabi SAW
yang akhlaknya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan testimoni bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi, akhlak suamiku, kata Aisyah, suamiku. Ini kalau istri udah beri testimoni, waduh, kalau istri sudah memberikan testimoni, itu luar biasa. Kalau istri orang kasih testimoni tentang kita belum tentu. Tapi kalau istri kita sendiri kasih testimoni, itu luar biasa. Karena istri kita yang tahu bagaimana hakikat akhlak kita, bagaimana hakikat zikir kita. Dan Aisyah mengatakan kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Sosok seperti itu bertaubat dan beristighfar 100 kali dalam sehari. Allahu Akbar. 100 kali dalam sehari. Adapun kita, pendosa, yang kalau tahajud bacanya surat-surat pendek karena nggak ada hafalan, yang lisannya seringkali tidak jujur atau mengungkapkan hawa nafsu atau kepentingan, lupa beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 100, 50 aja enggak kita. Jangankan 50, 25 aja mungkin tidak. Jangankan 25, 10 mungkin tidak. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tentu saja tidak semua. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi ini renungan bagi kita. Sudahkah kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin? Maka ini hal yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Lalu yang berikutnya yang kita bisa ikat di bab taubat ini adalah syaitan jamaah sekalian akan menggoda kita, akan menakut-nakuti kita kalau kita taubat dari maksiat, kalau kita taubat dari dosa kita, maka kita akan kehilangan kelezatan dan kenikmatan di dalam hidup. Kalau kita meninggalkan maksiat-maksiat itu, kita nggak happy lagi, kita nggak seneng lagi. Kita nggak bisa seru-seruan lagi. Maka ketahuilah jamaah sekalian bahwa kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin benar-benar merasakan kelezatan yang sesungguhnya, jawabannya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah taubat kepada Rabbul Alamin. Gak ada kenikmatan lebih besar daripada hari-hari kita kembali kepada Rabbul Alamin. Makanya apa kata Nabi kepada Ka'ab bin Malik? Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundhu waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab. Bergembiralah wahai Ka'ab, abshir. Bergembiralah dengan hari terbaik semenjak ibumu melahirkan dirimu. Bergembiralah. Ini hari terbaikmu. Ini hari terbaikmu.
Hadirin yang Allah muliakan. Dan itu testimoni Ka'ab bin Malik sendiri. Beliau sendiri sampaikan kepada kita semua, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kejujuran dan pertobatan beliau pada saat itu. Gak ada. Orang yang berpikir mereka memperoleh kenikmatan dengan maksiat, itu salah satu faktornya karena mereka belum pernah merasakan sensasi kenikmatan pada saat dia taubat kepada Allah, pada saat dia bertobat kepada Allah. Dipikir dia sudah merasa paling bahagia di dunia. Anda belum pernah nyobain tobat kan? Gak ada apa-apanya kenikmatan Anda. Kenikmatan tobat jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Itu seperti orang berada di sebuah daerah sebuah tempat lokasi yang terpencil, mungkin bukan di Indonesia, kita nggak usah bicara Indonesia, di sebuah pulau terpencil gitu ya, gak ada kendaraan sama sekali, gak ada kendaraan. Tiba-tiba suatu saat orang kaya yang tinggal di pulau tersebut dapat kabar ada alat transportasi namanya mobil. Akhirnya diimpor lah mobil tahun 90-an ke pulau tersebut. Sampai dia naik. Selama ini dia hanya naik kuda, naik keledai, jalan kaki. Naik tuh mobil. Apa yang dikatakan ke penduduk pulau tersebut? Ini kendaraan paling canggih, paling nyaman, paling enak. Kalian naik sepeda, panas. Ini nggak panas. Kalian naik sepeda siang-siang kepanasan, ada AC. Lo nggak pernah tahu AC kan? Lo orang norak lo. Nih ada AC, dingin. Padahal mobil tahun 90, dingin. Freonnya mungkin udah gak soak, tapi dia bilang dingin. Nyaman, duduk, empuk nih kasurnya, joknya empuk. Joknya empuk. Dia merasa ini kendaraan terbaik di dunia di tahun 2020. Nah, saat kita ngelihat nih orang happy banget, di dalam benak kita apa sih tentang orang tersebut? Ya Allah Pak, Bapak bilang itu kendaraan paling enak, paling nyaman karena Bapak belum pernah nyoba mobil-mobil terbaru di tahun 2020. Itu mah gak ada enak-enaknya. Itu biasa aja. Tapi Anda gak pernah nyoba kan? Kira-kira dari satu sisi begitulah jamaah. Orang merasa, gue happy, nanti kalau gue ngaji, gue tobat semua, gue bisa ngerasain kayak gini. Lo belum pernah nyoba kan? Lo kan gak pernah ngerasain betapa indahnya hati itu ketika kita tersungkur di hadapan Rabbul Alamin. Ketika hati ini lembut, ketika di tengah kesunyian, tidak ada yang tahu. Lalu kita mulai mengingat dosa-dosa kita satu demi satu. Lalu kita minta ampun kepada Rabbul Alamin. Lalu mulailah kita merengek kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita minta ampun, ya Allah. Tolong ampun, ya Allah. Kita ingat kelainan kita. Gimana kita buka dan umbar aurat kita bagi wanita. Pada saat kita nggak sholat mungkin. Pada saat kita durhaka sama orang tua. Kita buat orang tua kita pusing mikirin kita. Kita belum jadi ibu yang baik atau ayah yang baik. Kita ingat anak-anak kita.
lalu semuanya kita tumpahkan kepada yang punya langit dan bumi ini, yang punya surga dan neraka, dengan sebuah harapan bahwa kita angkat kepada Ghafurur Rahim, kita angkat kepada At-Tawwab yang maha menerima taubat. Lalu kita teteskan air mata taubat tersebut, sebagaimana dikatakan para ulama Syaqiq Al-Balkhi, bahwa taubat yang nasuh adalah menangis kepada Rabbul Alamin. Oh jamaah, itu nikmat luar biasa, nikmat luar biasa. Gak ada nikmat yang lebih indah dari itu. Gak ada nikmat lebih indah. Saya belum pernah tahu ada orang ketika mendapatkan harta dunia, mungkin dia senang, mungkin dia bahagia, mungkin dia teriak-teriak, tapi coba bandingkan ekspresinya, kebahagiaannya dengan orang-orang yang taubat di hadapan Ka'bah, taubat di Arafah, taubat di Mina, taubat di 10 malam terakhir Ramadan. Gak ada bandingannya jamaah. Mungkin dia bisa bawa tas-tas belanjaan dan semua tas itu branded semua, dia happy. Tapi bandingkan dengan orang yang sujud kepada Rabbul Alamin, terus dia menangis kepada Allah, dia tobat sama Allah, apakah sebanding? Gak ada sebandingan, gak ada. Hadirin, kita baca dan mendengarkan kisah Ka'ab saja, itu kita yang dengar dan baca luar biasa sensasinya dalam diri kita. Mungkin sebagian kita ada meneteskan air mata, mungkin sebagian kita benar-benar terbawa emosi positif. Itu kita, bukan Ka'ab, kita yang dengar cerita beliau 15 abad setelah kejadian itu. Jadi bayangin gak sih gimana bahagianya Ka'ab bin Malik pada hari itu? Bagaimana bahagianya Ka'ab bin Malik pada hari itu? Hari pertobatan. Hari pertobatan. Antum melihat orang yang masuk Islam ketika dia mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, lalu setelah itu air matanya dan tangisnya pecah. Tidakkah pemandangan itu begitu indah jamaah? Dan gak ada bandingannya dengan orang yang dapat uang, dapat liburan gratis, gak ada. Kita gak mengatakan itu bukan kenikmatan, tapi bandingkan dengan kenikmatan orang-orang demikian. Bukan kita yang tangisannya pecah, dia yang tangisannya pecah. Tapi bagaimana banyak di antara kita ikut meneteskan air mata. Ikut meneteskan air mata. Coba nih kan, ada orang dapat Ferrari gratis, antum ikut meneteskan air mata? Enggak, biasa aja. Mungkin kita bilang dia beruntung ya, tapi enggak. Tapi ngelihat orang-orang yang bertaubat, luar biasa. Rugi orang yang bertobat kepada Allah. Makanya coba deh, coba kembali kepada Allah, kembali kepada Rabbul Alamin. Emang gak mudah, emang berat, tapi bukankah sebuah hal yang berat itu senantiasa mengundang kenikmatan yang luar biasa? Sekali lagi, kita tuh bahagia dengar cerita Ka'ab bin Malik. Kita bahagia jamaah. Di hari ke-50 tuh luar biasa perasaan kita. Rasanya kita saudaranya Ka'ab. Kayaknya kita nih keluarganya Ka'ab yang nunggu penantian itu. Padahal kita bukan siapa-siapa. Ka'ab juga gak kenal sama kita. Jadi bayangin gimana perasaan Ka'ab bin Malik. Gimana perasaan istrinya Ka'ab bin Malik. Subhanallah. Gak ada yang lebih indah dari itu.
kembali kepada Allah adalah momen yang sangat luar biasa. Dan itulah pertobatan. Makanya tobat gak cukup kalimat lisan, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bukan seperti itu. Ini tentang hati, jamaah. Kembali kepada Rabbul Alamin. Kembali bertekad bahwa orientasi saya bukan dunia, tapi kembali kepada Allah. Maka taubatlah kepada Allah dan perjuangkan taubat kita. Perjuangkan. Ini kita dapat pelajaran dari hadis Ka'ab bin Malik. Perjuangkan. Hadis terakhir. Hadis tentang pembunuh yang masuk surga. Karena setelah dia bertobat, dia perjuangkan. Dia berjuang. Lalu dia mati syahid. Itu kan hadis terakhir. Setelah kita bertobat, jaga tobat tersebut. Jangan sampai lepas. Karena kalau kita bisa jaga sensasi dan kenikmatan yang kita rasakan pada saat kita bertobat dan berubah itu bukanlah yang terakhir kali. Akan ada yang indah dan indah dan indah di masa-masa yang akan datang. Selama kita bisa jaga tobat itu. Dan kita berani memperjuangkan semua yang kita miliki untuk bisa menjaga tobat kita. Hadirin yang Allah muliakan, pertahankan dan perjuangkan taubat tersebut ketika kita sudah merasakannya. Karena hari yang begitu indah itu bukan hari yang hanya akan kita kenang, tapi selama kita taubat dan pertahankan taubat, terus bertobat, tergelincir, taubat lagi, kita bertahan, kita perjuangkan, tergelincir, taubat lagi, kita perjuangkan, tergelincir, taubat lagi, kita perjuangkan, lalu terjatuh, taubat lagi, maka kenikmatan dan keindahan itu akan terus bersama kita sampai sepanjang hayat kita. Apa yang sudah berani kita perjuangkan? Apa yang sudah berani kita berikan? Apa yang berani kita korbankan? Karena yang akan kita dapatkan begitu luar biasa. Dan kita sudah merasakannya bagi yang sudah bertobat. Dan hadirin Allah muliakan, dalam bab ini mata kita terbuka. Hati kita melihat bagaimana tobat tidak begitu, atau bagaimana tobat menjadi sesuatu hal yang begitu luar biasa. Mengapa Nabi SAW menyatakan bahwa hari pertobatan kita adalah hari yang paling indah semenjak kita dilahirkan ibu kita, dan setelah hidayah keislaman kita dan keimanan kita. Dan mengapa Ka'ab bin Malik mengatakan ini hari yang paling indah? Ini hari yang paling indah. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah dalam kitab taubat ini mata kita terbuka bahwa Allah begitu gembira dengan taubatnya seorang hamba, lebih gembira dibanding kegembiraan seseorang yang merasa tidak punya harapan hidup lalu menemukan untaknya kembali dan kehidupannya kembali tersebut. Allah lebih gembira dari orang tersebut. Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatuba ilaih. Allah jauh lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika hambanya kembali kepada dia, dibanding seseorang yang berada di atas tunggangannya lalu beristirahat
Lalu dia kehilangan tunggangannya itu, kontanya kabur. Lalu dia putus asa. Lalu di tengah keputusasanya itu untanya kembali. Lalu dia begitu terbelalak, dia begitu gembira sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senengnya salah ngomong. Allah lebih gembira dari itu. Maka jamaah sekalian, bertobatlah dan perjuangkan tobat kita, pertahankan tobat kita, jangan sampai lepas, dan jangan sampai kita terprovokasi oleh syaitan, terprovokasi oleh syaitan. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir kita tutup dengan sebuah hadis. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Tidak ada dalam Riyadhus Shalihin. Tolong dicatat. Hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, dihasankan Al-Albani rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepada aku, selama engkau berharap kepada aku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Aku ampuni kamu atas apa yang kamu telah perbuat. Aku ampuni kamu atas semua dosa yang berada pada dirimu. Wala ubali. Dan aku gak peduli seberapa banyaknya dosa tersebut. Aku gak peduli ada dosa apa dalam diri kamu. Selama engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku ampuni atas dosa yang ada pada dirimu, dan aku gak peduli ada dosa apa pada dirimu itu. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani. Wahai ibnu Adam, apabila dosa-dosamu mencapai ujung langit, puncak langit, dosa-dosamu itu memenuhi sampai ujung langit, lalu engkau beristighfar, mohon ampun kepada diriku, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku akan ampuni engkau dan aku gak peduli sebanyak apapun dosa-dosamu. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabi maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepada diriku membawa dosa sepenuh bumi ini, isinya dosa semua, lalu engkau datang kepadaku dengan tidak melakukan kesyirikan dan tidak mensekutukan diriku,
maka aku akan hadirkan ampunan sebesar seluruh bumi ini. Ampunan untuk menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Jamaah yang Allah muliakan, sebanyak apapun dosa-dosa kita, bertobatlah kepada Rabbul Alamin. Beristighfarlah kepada Allah. Karena kita punya Rabb yang apabila kita berharap kepadanya agar ia berkenan mengampuni kesalahan kita, maka dia akan ampuni, dan dia gak peduli separah apapun dosa-dosa kita. Karena kita punya Rabb yang apabila kita kembali kepadanya, bertobat kepadanya, dan beristighfar kepadanya, sebanyak apapun dosa kita, dia gak peduli. Dia gak peduli. Allah katakan, wala ubali, saya gak peduli. Saya gak pernah peduli. Anda mau punya dosa A, dosa B, dosa C, dosa D, saya gak peduli. Selama Anda selalu meminta kepadaku, beristighfar kepadaku, berharap kepadaku. Jangan berharap sama makhluk, berharap kepada Allah, minta agar Allah ampuni. Saya gak peduli. Ya Allah, kita punya Rabb yang rahmatnya mengalahkan amarahnya. Kita punya Rabb yang ampunannya lebih luas dan lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Maka beristighfar dan bertobatlah kepadanya. Dengan demikian berakhirlah kitab taubat ini. Dan semoga bukan hanya halaman demi halaman dan hadis demi hadis yang kita baca dan kita selesaikan, tapi semoga ilmu dan hikmahnya bisa menjadi pelita dalam kehidupan kita, bisa menjadi harapan bahwa peluang itu masih terbuka. Peluang menjadi orang baik, jadi orang soleh, jadi penduduk surga, terbuka lebar di hadapan kita, asal kita kembali kepada Allah dan kita berjuang dan berani berkorban. Karena yang kita perjuangkan sangat amat layak untuk diperjuangkan, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan Rabb kita selalu memberikan harapan untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.